anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Bagaimana belajarnya selama di rumah? Menyenangkan atau tidak? Pastinya sudah rindu berangkat sekolah ya. Jika sudah rindu dengan sekolah, maka kita bersama-sama menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dinda Fazila Andini dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di SD Negeri 1 Purbalingga Kidul, saya sebagai guru magang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 6, yang meliputi mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk yang pertama, yaitu PPKN. Dan untuk materinya adalah karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakter manusia kalau di rumah adalah karakteristik yang sudah terbentuk sejak dia lahir dan mengenal lingkungannya. Sedangkan karakteristik di sekolah merupakan karakteristik yang sudah ada, hanya saja kebiasaan-kebiasaan di sekolah terbentuk untuk pengaruh lingkungannya. Contoh, saat di rumah, karakteristik yang terbentuk pada seseorang itu adalah percaya diri, sedangkan saat di sekolah mungkin dia akan tetap menjadi orang yang percaya diri atau bahkan sebaliknya. Jika ia merasa teman-teman di sekitarnya lebih baik darinya, dan hal itu akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan di kemudian hari. Kemudian ada bahasa Indonesia tentang konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Banyak sekali di sekitar atau di sekeliling kita benda-benda yang bermacam-macam bentuk dan warnanya. Benda disebut juga dengan barang. Benda merupakan makhluk hidup. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat yaitu benda-benda yang seperti meja, lemari, papan tulis, dan kursi. Bentuk dan ukurannya padat, tetap meskipun tempatnya berubah. Kemudian yang kedua, yaitu benda cair. Perhatikan minyak goreng yang dipakai ibumu di dapur untuk memasak. Saat di dalam botol, bentuknya seperti botol. Saat di dalam wajah, bentuknya seperti wajah. Dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Adapun sifat-sifat benda cair adalah: yang pertama, bentuknya tidak tepat atau dapat berubah-ubah sesuai dengan wajahnya. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk permukaannya selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, benda cair menekankan ke segala arah.
Yang terakhir yaitu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Dan kemudian yang ketiga ada benda gas. Benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi bisa kita rasakan disebut benda gas. Seperti contoh, meskipun udara tidak pernah terlihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Hal ini terbukti di saat kita berada di dekat balon yang terbuka. Kita dapat merasakan hembusan udara keluar dari mulut balon. Adapun 5 contoh perubahan wujud atau sifat benda. Ada beberapa perubahan wujud benda, yaitu yang pertama itu ada mencair atau melebur. Pernahkah kamu berpikir mengapa es dan mentega dapat berubah menjadi cair? Es dan mentega berubah wujud dari padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu atau panas. Peristiwa perubahan wujud zat padat ke zat cair dinamakan mencair atau melebur. Kemudian yang kedua, membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Es adalah wujud air dalam bentuk padat. Air dapat membeku jika mengalami perubahan suhu yang sangat dingin. Kemudian yang ketiga ada menguap. Peristiwa perubahan zat cair menjadi gas disebut penguapan. Penguapan terjadi jika kenaikan suhu yang besar. Kemudian yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Bila kamu amati bagian luar gelas tempat kamu membuat es menjadi basah. Mengapa demikian? Karena uap air dalam udara yang menyentuh gelas mengembun. Hal ini disebabkan suhu gelas lebih rendah daripada suhu uap air di sekitar gelas. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Kemudian ada sifat benda dan kegunaannya. Berbagai jenis bahan yang biasanya digunakan untuk benda antara lain plastik, kayu, logam, karet, kaca, dan kertas. Benda plastik dan kegunaannya. Plastik banyak digunakan sehari-hari antara lain jas hujan, kemasan air mineral, dan ember. Plastik memiliki sifat tidak tembus air atau kedap air. Penggunaan plastik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran atau polusi lingkungan. Yang kedua ada benda logam dan kegunaannya. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh. Logam bersifat penghantar listrik dan tidak tembus cahaya, meskipun memiliki permukaan yang mengkilap. Logam dapat dibentuk dan Logam dapat dibentuk dengan mudah bila dipanaskan. Jenis logam yang banyak digunakan
adalah aluminium, besi, dan baja. Aluminium sendiri itu dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan seperti atap rumah, pintu, dan jendela, dan perabotan rumah tangga lainnya. Kemudian yang ketiga ada benda karet dan kegunaannya. Karet ada dua jenis, yaitu alam dan buatan. Karet alam berasal dari getah pohon karet yang disadap, sedangkan karet buatan dari unsur-unsur kimia. Keuntungan bahan karet adalah bersifat lentur, tidak menyerap air, serta tidak tahan panas. Karet menjadi bahan pembuatan ban sepeda, motor, dan mobil. Kemudian yang keempat ada benda kertas dan kegunaannya. Kertas berbentuk lembaran dibuat dari serat kayu bambu. Kegunaan kertas untuk menulis, menggambar, dan sebagai pembungkus makanan. Kertas juga dapat digunakan untuk media membuat majalah, koran, dan buku tulis. Kemudian yang terakhir ada benda kaca. Bahan kaca tembus pandang dapat didahului cahaya. Artinya, kita dapat melihat keadaan di balik kaca tersebut. Kaca digunakan untuk jendela, spion, dan lensa kacamata. Kemudian ada matematika tentang hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ilmu, pasti khususnya matematika, kita perlu mengetahui konversi atau hubungan antar satuan yang dipakai di suatu negara atau suatu daerah. Akan tetapi, ada satuan yang dipakai umum dan sebagai standar yang disebut satuan baku. Berikut adalah beberapa satuan baku yang kita pelajari untuk tingkatan sekolah dasar. A. Satuan waktu. Pada tabel hubungan satuan waktu, ada beberapa yang jumlahnya tidak selalu sama. Misalnya, jumlah dari dalam satu bulan berbeda-beda, tergantung bulannya. Tetapi diambil jumlah dari 30 sebagai kesepakatan standar. Cara mengubah satuan yang besar ke satuan yang lebih kecil adalah dengan mengalihkan, sedangkan mengubah dari satuan kecil ke satuan lebih besar adalah dengan membagi. Kemudian contohnya 1,5 menit sama dengan titik-titik detik. Penyelesaiannya yaitu 5 kali 60 sama dengan 300. Maka 5 menit sama dengan 300 detik. Yang kedua ada satuan panjang. Ada beberapa satuan panjang yang digunakan di beberapa negara, seperti inci, kaki, atau sebagainya. Tetapi untuk materi dasar kita hanya mempelajari satuan baku, yaitu meter dan kelipatannya. Perhatikan bahwa tingkat yang paling atas dari tangga yaitu kilogram adalah satuan yang paling besar, di mana jika diubah ke satuan-satuan di bawahnya akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Cara penghitungan tiap satu tangga maka harus dikalikan dengan 10. Jika turun 2 tangga, maka dikalikan 10, lalu kalikan 2 dengan 10 sehingga
totalnya dikali 100. Begitu seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan jika turun ke bawah 3 kali, maka kita tambahkan angka 0 sebanyak 3 buah. Contohnya 1,3 hektometer titik-titik dekameter. Penyelesaian dari hektometer ke dekameter turun 3 tingkat, jadi tambahkan 3 angka 0, maka 3 hektometer sama dengan 3000 dekameter. Kemudian ada satuan berat. Selain nilai satuan pada gambar, satuan berat juga ada ton dan kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ons atau 1 hektogram sama dengan 0,1 kg sama dengan 100 gram. Kemudian ada 1 pon sama dengan 0,5 kg sama dengan 5 gram. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.